Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurratina wa qurriyatuna Muhammadil qa'il. Innal yahuda yattabi'una ma'al mu'minin ma damu muharibin. Wa inna yahuda tabi'u ummatun ma'al mu'minin yang Yahudi dinuhum wal muslim dinuhum mawalihim wa amruhum illa man zalama wa asif wa innahu la yuhibbu illa nafsah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Dan perlu karomin wal karomin para segenap dosen dan para mahasiswa mahasiswi Institut Mangunan, khususnya di Mahodi Ma'at Ali yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, para taufik serta hidayah Allah, kita ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu, bermuajahah, berkumpul dalam satu majlis sehingga bisa berbincang-bincang, bisa bermuhadasah, bisa berdiskusi, saling tukar pengalaman dalam masalah fikih kebangsaan. Para hadirin yang kami hormati, perlu kita ketahui bahwa fikih kebangsaan itu istilah yang dasar, istilah yang baru, yang sebenarnya hanya istilah baru, tapi muassalah berdasarkan pada fikih-fikih yang lama, berdasarkan pada dalil-dalil syariat yang lama, tinggal hanya pengkajian. Wa min anwa'i fikih saqafah, termasuk golongan dari fikih peradaban. Nah, kok bisa muassalah itu seperti hanya kita tahu bahwa di dalam syariat Islam itu ada 3 fase setidaknya di dalam cara memahaminya, di dalam cara pengembangannya, samping hal-hal yang lain yang misalnya dengan sirun. Pertama, dari Allah yukil kitab, kedua wal hikmah, yukil kitab wal hikmah. Semua ajaran-ajaran syariat untuk tingkat pertama kita pahami sebagai dogmatik, sebagai ta'abbud, sebagai ibadah, merupakan perintah Allah dan merupakan larangan Allah yang harus kita taati. Yang sehingga hal ini kita harus mampu untuk merumuskan dari beberapa bab fikih, baik itu fikih apa saja, kuliner, baik fikih kebangsaan, baik fikih peradaban, baik fikih lingkungan, baik fikih perubahannya, perubahan dan lain sebagainya. Harus bisa menyimpulkan. Dalam bisa menyimpulkan semacam itu, ini tugas dari mahasiswi S1 sebagai seleksi. Akan tetapi kalau yang urusan ta'abudi ini adalah yukil kitabah yang merupakan urusan nubuwah. Nubuwah ini urusan kenabian yang tidak bisa untuk rubah, ya harus biar berjalan seperti itu karena merupakan wahyu yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi
dari semua ajaran-ajaran itu ada hikmah. Istilahnya kita sebutkan dengan yudul kijaba, dituliskan dengan hikmah. Hikmah itu adalah hal-hal yang rasional, hal yang logis dari rahasia apa yang telah disampaikan di dalam ajaran-ajaran ubudiyah tadi. Hal ini perlu dikritisi, perlu diteliti, perlu dikembangkan. Nah, ini kalau ikatan untuk mengkritisi, untuk mengembangkan, ini dalam pelajaran nanti masuknya dalam S2, yaitu masalah tesis, karena harus kritis dengan beberapa ajaran-ajaran yang ada. Nah, nanti setelahnya kita mengkritisi, lalu bisa merumuskan, membuat konsep baru dari hasil penelitian, dari hasil apa itu namanya, mengkritisi dari beberapa yang disimpulkan di dalam skripsi tersebut. Itu nanti akan menjadi rumusan hasil karya dari golongan doktor yang nanti masuk dalam tugas disertasi. Jadi caranya semacam itu. Nah, untuk ubudiyah contoh saja dalam masalah haji, Allah Ta'ala jawab, faman farada fihi al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala haji. Siapa saja yang diwajibkan untuk melaksanakan haji, maka di sana dilarang satu rafas. Rafas itu hal-hal yang berhubungan dengan birahi, hal-hal yang berhubungan dengan urusan seks, seksual, bahasa catok atau seksual. Kemudian diteruskan wala fusuqa, jangan berbuat salah, jangan melanggar aturan, jangan curang terhadap orang lain. Karena semuanya perbuatan salah itu disebut dengan fasik. Ketiga, wala jidala, tidak diperbolehkan saling berdebat untuk mencari kebenaran sendiri. Karena kata jidal itu adalah berdebat dengan menganggap mazhabnya paling benar dan yang lainnya salah. Itu tidak diperbolehkan. Beda dengan mirah, beda dengan mukhasomah. Kalau mirah biasanya berdebat untuk saling menjatuhkan kata-kata itu saja. Kalau mukhasomah biasanya berebut dalam masalah materi, dalam masalah urusan agama. Nah, hal ini kita pahami sebagai doktrin agama. Berarti agar supaya kita mendapatkan haji yang mabrur, tentunya ini harus melakukan tahapan tersebut, yaitu jangan sampai ada rafas, walaupun terhadap suami atau terhadap istrinya sendiri. Rafas itu mulai sampai melihat wanita saja, kalau memang sudah dalam berbirahi, tidak boleh, karena itu nanti akan membahayakan. Bagaimana tempatnya lintah dari Jawa turun ke kali, di mana tempatnya cinta dari mata turun ke hati. Yang akhirnya menjadi bingung, tidak konsentrasi dalam masalah apapun yang telah menjadi tugas dan program setiap hari, karena selalu memikirkan orang yang bukan istri dan bukan saudari. Ini rafas. Kemudian ini yang urusan yang berbeda. Juga jangan kusuk. Berarti rafas itu sampai salaman kepada istrinya saja yang mengarah birahi. Misalnya salaman pada istri yang birahi, salaman kalau sedikit itu kan salaman yang mengarah ke sana. Tapi kalau ada sudah salaman yang tidak mengarah pada birahi,
Kemudian tidak boleh busuk, jangan sampai kita melakukan kesalahan sekecil apapun terhadap orang lain yang melanggar aturan Allah, dan jangan sampai kita saling menyalahkan satu dengan yang lain, menganggap benar sendiri. Ini doktrin, ini ta'abbud, ini adalah urusan ibadah, urusan kitab, yukil kitab yaitu urusan buah kenabian yang telah diwahyukan oleh Allah terhadap Nabi. Namun ini tugasnya yang menyimpulkan semacam ini biasanya di dalam pelajaran, dalam mahasiswa tugasnya dengan penelitian yang kuat, penelitian yang valid, penelitian yang akurat, dasar dengan bukti-bukti yang kuat. Ini tugas dari S1 yang disebut dengan skripsi. Lalu untuk tingkat kedua, tapi untuk sampai menuju pada tesis, nah ini perlu kita kritisi. Kenapa? Dibentahkan dilarang 3 hal tersebut. Kenapa? Apa rahasianya? Padahal 3 hal itu kan juga sudah dilarang. Sudah dilarang ketika dalam keadaan tidak waktu haji. Tapi kok di sini masih ada larangan khusus di sini, kenapa? Ya, perlu kita ketahui bahwa setiap larangan ini karena potensi untuk terjadi. Kalau tidak potensi untuk terjadi, tidak akan pernah dilarang. Makanya di dalam Al-Quran itu tidak ada larangan makan botol, tidak ada larangan makan batu. Nah, kenapa? Karena tidak mungkin potensi untuk dilaksanakan. Setiap larangan pasti potensi untuk terjadi untuk dilaksanakan. Nah, kenapa potensi di sini di dalam haji akan kumpul manusia yang berbagai macam suku, berbagai macam ras, berbagai macam aliran. Mungkin kalau di Indonesia di daerah Lamongan saja yang banyak hanya NU dengan Muhammadiyah. Tapi kalau di sana tidak ada NU ya ada, Muhammadiyah ya ada, Al-Isan ada, kemudian Ahmadiyah juga ada, LGBTI juga ada, Syiah juga ada, dan macam-macamnya Syiah, tumplek, belek. Tumplek ini sudah belek, tapi ditambahi mana? Belek, yang mantap ya. Tumplek, belek, itu bahasa Jawanya. Kumpul semuanya. Karena kita tidak tahu, tidak mengenal dan macam-macam bodi manusia, kulitnya manusia. Ada yang hitam seperti Nigeria, ada yang coklat seperti Indonesia, ada coklatnya itu sawo mateng atau sawo mentah. Terus ada yang kuning langsep, terus ada yang kuning gigi. Nah, terus ada yang putih, ada yang putih seperti Cina. Terus ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang rambutnya keriting, ada yang meripatnya lebar-lebar seperti orang Arab, hidungnya mancung-mancung, ada yang meripatnya sipit seperti Cina. Terus ada yang hidungnya sedang-sedang, tidak mancung, tidak waktu pesek, antepes, itu seperti orang-orang Indonesia. Kumpul semuanya. Nah, tapi perlu kita ketahui tidak pernah terjadi insiden tukaran antara jamaah haji dengan satu yang lain. Kenapa? Dibesar para rofasa. Bahkan di sana tidak hanya itu, wanita itu tidak boleh menutup wajah, sehingga kecantikannya akan terbuka lebar, terbuka, bisa dilihat siapapun. Sehingga kalau orang yang tidak pernah melihat, Insya Allah. Tapi bisa dilarang rofas. Kalau rofas, ayo, saya sibuk dari jalan sekali-kali kau lakukan. Saya buka wajah-wajah wanita yang macam-macam, tapi jangan kau lakukan. Hal ini jangan kau lakukan. Nah ini.
Demikian pula di situ fusuk, di sana satu tempat menjadi pergantian, menjadi milik atau haknya banyak orang. Akan keseding saja kadang pergantian sampai 10, 15 sampai 20. Di sini jangan sekali kau agar melakukan kesusikan, mengendi haknya orang lain, belum waktunya harus kamu mengendi dan seterusnya. Harus disiplin, jangan kasar. Kedisiplinan kau pakai. Dalam masalah makan kadang dikasih jatah untuk ikan satu-satu, jangan sampai ngambil khusus ngebuat. Dilatih seperti itu, kejujuran. Ketiga, tidak boleh jijal. Di sana kamu akan melihat beraneka ragam macam cara beribadah. Tidak hanya madzhabul arba'ah, tapi bermadzhab yang kau menganggap sesat dan sebagainya. Tapi tidak boleh saling menyesatkan, tidak boleh saling menyalahkan. Kita semuanya duyufullah, tamunya Allah, harus patuh dan tunduk kepada yang punya kamu. Tidak usah antar kamu satu dengan yang lain saling menyalahkan. Ini kasih. Ini urusannya kasih. Nah, kenapa? Karena akan berkumpul dengan beraneka ragam aliran. Sholat kita tengah-tengah sholat, ada yang waktu sholat itu kentut biasa seperti Afghanistan. Pernah sholat diteruskan sholatnya. Ketika sholat baru tinggal ada HP, langsung sholat. Dari biasa terus diteruskan. Bahkan wanita waktu sholat itu seperti agama, seperti yang saya lihat akhir alam negeri ya, eleknya itu kelihatan. Makanya kalau Anda hanya fanatik dengan satu ilmu, satu mazhab, akan membunuh. Terus sholat pun di sana saya tahu sendiri. Ketika sholat Ka'bah di apa itu namanya barat itu. Nah, tapi karena tempat tidak memungkinkan sehingga pundak-pundak yang membujur ke utara selatan. Akhirnya pas sholatnya menghadap ke selatan, ada yang menghadap ke utara, padahal Ka'bahnya di barat. Yo dia mungkin punya dasar. Dasarnya apa? Yo karena Pawali wajaka Satral Masjidil Haram kan di dalam Masjidil Haram itu kan bebas saja. Ya silahkan. Ini urusan pribadi-pribadi sing nerimo nanti, sing qabul nanti yang membuat mabrur atau tidak Allah Ta'ala. Kita tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh saling menganggap benar. Di sini yang terakhir jadikan akhlak. Larangan Allah yang semacam ini, yang setelahnya kita teliti kenapa dan mengapa dalam proses, maka kita jadikan akhlak, kita jadikan rumusan untuk hidup berbangsa, hidup bersama masyarakat yang multi aliran, multi tafsir agama, multi agama. Laksanakan semacam ini. Urusan yang kita kepada Allah secara pikir sendiri. Tidak usah kita melibatkan orang lain, tidak usah kita menyalahkan orang lain. Yang kau salahkan menurut kamu salah, belum tentu yang salah itu yang kau yang salahkan, barangkali kamu yang salah. Ini urusan tahap budi. Wah, Masya Allah. Ini kalau kita rumuskan untuk merumuskan fikih kebangsaan, di mana kita di dalam urusan ubudiyah, jangan saling merasa benar, jangan saling menganggap orang lain salah. Ini akhirnya menjadi fikih sakofa. Walaupun toh asalnya fikih ubudiyah, kita kembangkan menjadi fikih sakofa, fikih peradaban. Nah, ini nanti akan dibumbuni dengan usulul fikih dan sebagainya. Misalnya di dalam usulul fikih di antaranya anna takribal asli la yusbitul far'a.
Kalau ada guru telah menganggap santrinya bohong, saya tidak pernah mengajarkan itu kepada santriku, ini tidak menggugurkan masalah santri, tetap apa yang dilakukan santri benar. Karena mungkin gurunya yang keliru, mungkin gurunya lupa. Loh, sudah jelas gurunya saja yang menganggap itu batal, menganggap salah, saya tidak seperti itu. Ini tidak akan bisa menyalahkan santri itu. Kenapa? Karena mungkin ya santri itu benar. Benar menurut santri, ini juga benar menurut gurunya, bisa diterima keseluruhannya, dan di dalam penyaksian di hadapan hakim tidak ada yang ditolak satupun. Ini dalam urusan agama, fikih. Sehingga kita sholat pun, ketika imam itu menganggap belum baca Fatihah umpama, setelahnya rukuk menganggap belum baca Fatihah, akhirnya berdiri lagi baca Fatihah. Makmumnya yakin kamu sudah baca Fatihah. Nah ini bagaimana? Makmumnya tidak boleh kembali dan tidak boleh ikut imam. Karena apa? Karena menganggap bahwa itu salah imam. Tapi bagi imam tidak boleh itu terpancing dengan makmum. Silakan itu bersendiri-sendiri. Nanti kebenaran Allah yang al-haqqu bi rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Ini urusan kebenaran. Nah, ini yang saya maksudkan istilah mudasar tapi muassalah, berdasarkan dengan syariat. Nah, kemudian untuk hubungan yang bisa menyatukan antar satu dengan yang lain dalam urusan sosial, maka perlu ada nikmat, perlu ada titik temu, perlu ada wadah, takamun. Takamun itu ada wadah yang bisa mempersatukan kehendak keinginan semua elemen masyarakat. Nah dalam hal ini alhamdulillah yang bisa mempersatukan di dalam negara kita adalah Pancasila atau PBNU. Apa PBNU? P. Pancasila, B. Bhinneka Tunggal Ika, N. Negara Kesatuan Republik Indonesia, U. Undang-Undang Dasar 45. Berarti ini yang bisa mempersatukan bangsa kita, jangan sampai hal ini dirubah. Kan tidak Islam. Banyak mempersatukan tidak harus Islam, karena Islam sendiri tidak bisa untuk mempersatukan. Tapi walaupun tidak nama Islam, tetap esensinya Islam. Loh, apa wajib mendirikan negara Islam? Tidak ada kewajiban mendirikan negara Islam. Bahkan sekarang tidak ada negara Islam. Hadis sore, nama itu tidak penting, tapi jiwanya, rohnya, esensinya harus kita pakai. Karena itu pada waktu Rasulullah di dalam Sulh Hudaybiyah, beliau dilarang masuk di negara Mekah yang di situ notabene tanah kelahirannya sendiri. Kemudian dicegat oleh orang Yahudi, orang kafir Quraisy. Akhirnya lobby. Kalau sekarang itu Sulh, kalau sekarang itu lobby. Setelahnya lobby, terus diskusi, akhirnya menemukan titik temu, menghasilkan kesimpulan Rasulullah boleh dengan sahabatnya masuk di negara Mekah dalam rangka umroh, namun dibatasi tidak lebih 3 hari. Kedua, tidak boleh membawa pedang terhunus. Ketiga, kalau nanti ada warga Mekah ikut Rasulullah harus dikembalikan. Tidak boleh. Tapi kalau sahabat Rasul ingin tinggal di Mekah harus dipersilahkan. Ini merupakan akad damai, merupakan perdamaian, perjanjian yang jelas merugikan kepada orang Islam. Tapi oleh Rasulullah diterima dalam rangka untuk mempersatukan umat biar tidak geger, biar tidak perang. Lalu memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk menulis. Ditulis oleh Sayyidina Ali
Hadza ma ahada Muhammad. Hadza ma qadahu Muhammad ibnu Abdullah, Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah. Ketika ditulis hadza ma qadahu Muhammad Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah, orang-orang kafir tidak terima. Kalau saya percaya engkau Muhammad adalah utusan Allah, saya tidak akan pernah menghalang-halangi. Tapi karena saya tidak percaya kalau Muhammad itu Rasulullah, maka harus dihapus nama Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, umhu ya Ali Rasulullah, hapus nama Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Ali mengatakan, wallahi la anhu abada anta Rasulullah. Muhammad langsung mengatakan, wallahi ana Muhammad ibnu Abdillah ana Rasulullah umhu ya Ali. Demi Allah saya Muhammad ibnu Abdillah, saya utusan Allah. Tapi hilangkan nama Rasulullah. Akhirnya sekarang Rasulullah Ali tetap tidak mau. Akhirnya Rasulullah akan menghapus. Tapi karena Rasulullah termasuk Nabi ummiyun la yakatub, tidak bisa. Lalu terpaksa akhirnya Sayyidina Ali menghapus nama Rasulullah sehingga menjadi redaksi hadza ma qadahu Muhammad ibnu Abdillah. Di sini Rasulullah mengorbankan nama yang sangat atau titel yang sangat mulia dari Allah. Nama Rasulullah dikorbankan, tidak usah disebutkan, toh gak usah disebutkan nama titelnya, tetap Rasulullah. Maka di sini tidak perlu kita menyebutkan negara Islam, daulah Islam, tapi yang penting esensinya agama Islam sudah perlu kita formalnya. Kalau diformalkan itu nanti akan dijadikan sebagai sarana untuk membantai kepada bapak-bapak Islam dengan alasan agama. Mulai zaman sahabat ketika di dalam negaranya berlebar Islam, kita tahu dari Sayyidina Umar dibunuh juga atas nama Islam, Sayyidina Utsman dibunuh juga atas nama Islam, Sayyidina Ali dibunuh juga atas nama Islam, Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara atas nama Islam karena Nabi Ahmad bin Hanbal tidak mau mengakui bahwa Quran itu adalah hadis, Quran itu makhluk. Ahmad bin Hanbal mengatakan Quran itu bukan makhluk, Quran itu kalamullah al-qadim. Akhirnya apa? Dipenjara dan dipukuli dalam musim yang sangat dingin. Korban agama atas nama agama. Ini yang masih kalau kita teruskan dengan bukan negara bangsa akan menjadi kiamat. Termasuk Al-Hallaj dibunuh. Kenapa? Korban agama karena dianggap aliran sesat. Ini katanya Al-Hallaj bin Mansur. Mana Al-Hallaj? Tidak ada Al-Hallaj. Yang ada Allah. Mana Allah? Tidak ada Allah. Yang ada Al-Hallaj ini bukan Allah, Al-Hallaj. Akhirnya dibunuh. Ya ini kalau nanti diteruskan atas nama agama, akan korban-korban yang lain, termasuk nanti orang yang sekarang itu dianggap ziarah kubur syirik. Kalau syirik berarti kafir, kalau kafir itu akan dibunuh. Ini mengintai kepada kita. Makanya kita harus mempertahankan masalah fikih kebangsaan, negara bangsa, yang tentunya harus mengkaji mahua fikih kebangsaan, wa pertama fikih kebangsaan. Tapi belum saya sebutkan itu mahua kebangsaan, wa pertama kebangsaan. Tapi urgensinya kita mengaji kebangsaan ini kan tujuannya kan urgensi fikih kebangsaan. Ini diantara cara kita untuk mengaji fikih kebangsaan dari syariat itu paling gampang. Itu bukan ajaran
baru tapi dasarnya sama, cuman dulu belum pernah dirumuskan dengan nama itu. Itu diantaranya korban-korban. Makanya jangan sampai kita saling menyalahkan, mengkafirkan satu dengan yang lain. Tidak boleh. Makanya orang yang berdasarkan ini, Imam Syafi'i ditanya, mata kana rajulu aliman, kapan orang itu dikatakan orang alim? Dalam kitab Ihya disebutkan, Imam Syafi'i mengatakan idza tahaqqaqa bi ilmin ya'lamuhu wa ta'arrada li sa'il ulum bi im'anin fiha wa yakun ba'da dzalika yakunu aliman. Kapan seorang itu disebut dengan orang alim? Orang alim yang memahami satu bidang ilmu yang dipahami dengan cara detail, tahqiq, kemudian dia mengkaji beraneka ragam macam ilmu, disiplin ilmu, dan terus diuji coba ditabularasikan antara satu dengan yang lain. Itu baru dikatakan alim. Maka Jalisium sebagai orang ahli hikmah di Yunani ditanya, kenapa engkau telah membuat ramuan obat dari penyakit satu dengan berbagai macam obat? Jawabnya, obatnya itu sebenarnya maksudnya hanya satu obat. Akan tetapi saya kasih berbagai macam obat ini untuk menghilangkan keganasan dari obat yang menghilangkan penyakit tadi. Sebab obat itu ketika perang dengan penyakit tersebut, waktunya tidak digenting, orang yang sakit tahanan tubuh tidak mampu untuk menahan. Katakan saja, kalau nanti misalnya di situ kita kurang sehat terus diobati dengan panas-panas. Yang panas-panas akhirnya lambung tidak kuat. Ini di antaranya termasuk konon kabarnya orang yang tidak kuat dengan istrinya dan sebagainya berobat kuat, yang itu obatnya kan jadinya panas-panas. Konon kabarnya tapi saya nggak berani jawab. Nah itu kalau dikonsumsi orang yang penyakit lambung, katakan kencur saja. Wah ini sehat kuat itu bukan kencur, tapi kalau pakai kencur lambung tidak kuat, akan mematikan obat tersebut. Dengan dari sisi yang lain, karenanya perlu ada obat-obat lain untuk memperkokoh dari ketahanan tubuh. Tapi maksudnya satu. Ilmu pun juga demikian, maksudnya satu. Tapi perlu ada perbandingan beberapa ilmu yang beraneka ragam dalam rangka supaya kita itu tidak sampai tahanan tubuh kita hancur dengan ilmu itu sendiri. Karena al-isra'u qatil, satu pengetahuan, satu obat akan membunuh. Disinilah orang-orang yang fanatik hanya satu mazhab, fanatik dalam satu pengetahuan, seperti orang Wahabi tidak mau belajar dengan perbedaan pendapat, tidak mau menghargai pendapat orang lain. Akhirnya apa? Dia saja yang benar, lainnya salah. Itu qatil, akan membunuh dirinya sendiri. Kita tahu seperti di Somalia. Di Somalia itu alirannya satu negara, ajarannya kompak ittifaq Wahabi. Dan satu akidah. Tapi peperangan tidak pernah selesai sampai sekarang. Semuanya Muslim, undang-undangnya Islam, konsepnya satu akidah dan satu mazhab Wahabi saja. Yang lainnya nggak diterima, nggak selesai perang. Karena kalau sudah terjadi saling menyalahkan yang semacam itu, ya akhirnya membunuh pada dirinya sendiri. Ini orang Islam, orang NU, Al-Sunnah wal Jamaah, disiplinnya tidak hanya satu bidang ilmu. Dia harus mengikuti ini, tapi harus mencari kebenaran-kebenaran orang lain yang sehingga tidak gampang membid'ahkan, tidak gampang menyalahkan. Mulai dulu NU itu di dalam sholat tarawih 20 rakaat. Malah kalau kita mengaji Fathul Qorib,
Lau shalla arba'a raka'atin bi taslimatin wahidatin bi niyati tarawih batalah salatuhu. Kalau ada orang sholat 4 rakaat 1 salaman dengan dia tarawih, batal sholatnya. Karena yang warid 2 rakaat. Itu sudah tahu sejak dulu orang itu. Tapi tidak pernah hal itu digunakan untuk menerap kepada orang-orang Muhammadiyah, mengolong Muhammadiyah. Tidak boleh, tidak pernah. Kenapa? Karena Muhammadiyah itu masalah di dalam melaksanakan 4 rakaat. Tidak sengaja itu. Orang yang salah tidak sengaja itu tetap sholatnya sah menjadi naflun mutlaqun. Gak masalah. Memang orang sholat fardu zuhur harus dilakukan setelahnya masuknya makruh zuhur, tidak sah qabla dukhulil waktu. Tapi kalau di sisi melakukan qabla dukhulil waktu tidak tahu, tidak istihad, tidak akan berdosa dan sholatnya sah, akan menjadi sholat naflun mutlak. Bahkan kalau dia mempunyai kodoan yang lama, itu akan bisa tutup. Sehingga ada teka-teki di dalam kitab kita. Ada orang sholat qobliyatus subuhi, sholat subuh selama 25 tahun belum masuk waktu subuh. Nah, ini bagaimana? 25 tahun sholatnya subuh ini sebelum masuk waktu semuanya. Apakah wajib qada semuanya? No. Yang wajib qada yang terakhir saja. Karena yang sholat yang hari Senin ngodoni hari Ahad, yang Selasa ngodoni hari Senin, yang Rabu ngodoni hari Selasa, sampai seterusnya gitu. Ya, makanya orang yang ini pun luas diterima di semuanya. Pihak permasalahannya tidak hanya satu ilmu, satu mazhab harus ini. Kita mazhab Syafi'i, tapi tetap mengakomodir mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Yang penting harus kita pertahankan di dalam mempertahankan pakai kebangsaan. Jangan saling menyalahkan dengan filosof dari waman faradahu innal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini saya kembangkan tidak di dalam masalah pakai kebangsaan saja. Nah, contoh saja misalnya sampai di dalam istinja, di dalam qadil hajat, ada di qadil hajat ala yaqula ala ma'in rafidin, ala ma'in qalilin rafidan kana au jariyan. Bab qadil hajat, sama ngaji bakal qori. Di sana tidak diperbolehkan ayat rumu, ayaqula ala ma'in qalilin jariyan kana au rafidan. Air sedikit kamu kunci haram, baik itu mengalir atau tidak. Ini kalau memang menjadi milik umum. Walaupun mengalir aja. Kenapa kok haram? Karena mencemarkan milik orang banyak. Nah, ini dalam ajaran di dalam syariatnya tidak boleh kencing gitu saja. Kan saja itu sebagai ta'abbud, sebagai termasuk doktrin agama yang soal nubuwah, tulisan kenabian. Ya, Anda bisa merumuskan ini nanti akan mendapat gelar S1. S1 DRS. Kenapa? Karena itu tingkatnya skripsi. Dan lalu kita teliti kenapa tidak boleh? Karena ini berarti mengandung tidak boleh mencemarkan kepada lingkungan, mencemarkan kepada milik orang lain, orang banyak. Yang berarti ini kita meneliti semacam ini tingkatannya tesis. Lalu kita jadikan asal. Jangan sampai mengganggu, mencemarkan orang lain tentang lingkungan. Yang berarti di dalam mencemarkan lingkungan di sini tidak boleh mencemarkan lingkungan dengan membuang kotoran di dalam sungai, membuang sampah di dalam sungai, membuang sampah di jalan dan sebagainya. Cukup dengan muasalah, lalu tidak boleh kencing di air sedikit. Mungkin cara mengaji semacam itu. Makanya fakih kita itu sudah apa itu namanya menyebut keseluruhannya dengan catatan enggak umum. Nah, kita mampu untuk mengembangkan adalah sehingga di situ nanti akan menjadi fakih muhadharah, muhadharah atau fakih lingkungan. Nah, nanti di sana
wala ya pula wala wa itopi mau didilim makan saya tidak boleh kencing di tempat daerah di tempat yang teduh di waktu musim kemarau yang sehingga biasa digunakan untuk tempat teduh orang. Ini tidak boleh mengganggu kepada lingkungan, tidak mengganggu ketenangan orang lain. Ini kita jadikan fikih bi'ah juga masuk di dalam fikih sakofah, fikih peradaban dan seterusnya. Ini caranya. Bisa kita melakukan yang semacam itu cukup dengan pengkajian, pakai tesis, pakai mengkritisi apa yang ada di dalam kitab-kitab itu, kemudian nanti akan mendapatkan rumusan baru sehingga ada fikih sakofah, ada fikih qaumiyah, ada fikih bi'ah, ada fikih hadar, ada fikih kebangsaan, fikih muatanah ini, ada fikih lain-lain. Ini caranya masalah. Bisa paham ya? Ini diantaranya itu masih praktis malam nikah. Nanti oke, profauna itu juga ada di dalam Al-Quran dikatakan wa hurrima alaikum saydul barri ma kuntum hurma. Selama engkau dalam keadaan ihram tidak diperbolehkan untuk memburu binatang yang bukan binatang buas, tapi binatang liar. Kalau binatang yang jinak tidak masalah. Loh, ini hanya sebagai contoh syariat ini untuk dilakukan di ibadah, tapi perlu dikaji kenapa dan mengapa. Artinya kita tidak boleh mengganggu binatang liar. Kita tidak boleh menekan binatang liar. Harus diberi kebebasan di dalam hidup. Makanya dalam fikih hukumnya untuk memelihara pohon itu yang memperbolehkan hanya satu imam. Imam Kofal, mana-mana pola Kofal. Tidak ada yang berani berkata semacam itu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan habitatnya yang binatang liar itu ditekan. Makanya perlu ada undang-undang yang menekan binatang liar yang akan jinayat, berarti kejahatan yang perlu ada penafsiran. Akan jadi fikih pro fauna. Ini nah, kalau binatang zina ya memang diliarkan nggak bisa. Zina itu ya dilibat, orang yang sedang dilibat dikeluarkan juga nggak bisa. Orang yang biasa keluar di situ ditahan juga nggak bisa. Nah, contohnya saya itu binatang liar. Saya pernah sakit hanya berkada sampai 6 bulan nggak bisa keluar dari rumah hanya gara-gara sakitnya kaki saya sakit, saya sudah jatuh. Rasanya seperti di neraka. Nah, hanya melihat apa itu namanya almari, lihat itu aja astagfirullahaladzim. Lu kenapa? Biasanya lihat. Ini kita kembangkan. Dan seterusnya. Nanti akan fikih kuliner, ada fikih sesuanya. Ini cara pengembangan. Ini mahal yang di sana katanya para ulama-ulama yang apa namanya akademis. Makanya betul-betul orang yang religius dan yang akademis. Wah, ini kesempatan. Kalau saya kan nggak pernah mengenyam jadi mahasiswa, nggak pernah. Nah, saya belum pernah sekolah apa itu di Ali. Tapi sekarang dapat tugas untuk mengajar di Pasca. Kita nggak ada itu organisasi. Jadi, wah mesti saya tanya, Pasca itu kan syaratnya harus doktor, enggak, ya doktor dan setara. Saya nggak doktoran nggak ada. Caranya hanya semacam itu. Bisa bikin fikih macam-macam. Karena saya, kamu bikin ini, nanti saya yang kasih. Dan itu aja biasa. Beraneka ragam macam. Ini. Para hadirat yang kami hormati, itu yang dimaksud istilahun muhtasatun tapi muasalatun. Dan termasuk fikih sakofah. Dilangkol itu saja. Sebelum kita mempelajari
Mana? Oh, nah kan sudah apa itu namanya? Saya dikasih waktu berapa? Setengah kali. Ya, apa itu namanya? Artinya saya materi saya kasih berapa Pak? Dicukupkan ini masih belum bicara mahua apa pakai muatona dan bagaimana saya katakan tadi keadaan negara di seluruh dunia tidak ada negara khilafah yang ada bangsa. Tapi ini sudah di apa kami? Saya manut aja, tinggal saya dikasih sampai saya saja maksudnya saya memberikan materi ini apa dicukupkan kan setengah kali itu apa itu namanya sampai dialognya dia sampai dialognya sampai jam kali mungkin setengah kali untuk materi ini gimana setengah jam itu dialog ini. Oh gitu berarti materi saya sampai setengah 2 sekarang jam setengah 1 masih 1 jam lagi masih panjang gitu kan ya. Nah, para hadirin